Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai biografi penyusun kutub al-Sittah. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Nasa'i. Imam Nasa'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdirrahman Ahmad bin Su'aib Bahar. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan, dan beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Di negara Mesir, beliau menjadikan sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat di kota tersebut. Dan pada saat beliau di kota Nasa, beliau tumbuh dan memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Quran dan menerima sebagai murid disiplin dari guru-guru beliau. Adapun hadis-hadis atau karya dari Imam Al-Nasa'i, yang pertama yaitu Al-Sunan Al-Kubro, selanjutnya Al-Sunan Al-Sugro yang dinamakan juga dengan Kitab Al-Mujtaba, selanjutnya itu Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, Khasya'is Ali ibnu Abi Thalib Karam Allah Wajhah, Amal Al-Yaum wa Al-Lailah, selanjutnya Kitab Al-Jami'ah, Kitab Al-Jum'ah, selanjutnya yaitu Igrab Subah Ali Sufyan wa Sufyan Ali Syu'bah. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu biografi tentang Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Majah Al-Rabi'i Al-Qaswini. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi dan wafat pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah pada usia ke-74 tahun. Beliau yang bernama Ibnu Majah ini cukup terkenal atau populer di kalangan umat Islam, setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitab sunnahnya, tafsir dan torik. Ibnu Majah hidup pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Pada saat itu keadaan ekonomi pada zaman Ibnu Majah kurang memihak pada rakyat, kebijakan pemerintah timpang sehingga terasa dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat. Terlebih pada masa Khalifah Al-Watsiq Billah, banyak terjadi kasus yang melibatkan pejabat pemerintah sehingga memicu tuntunan rakyat agar khalifah lebih bersikap adil, dan banyak disampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan keadilan untuk mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Adapun beberapa guru dari Ibnu Majah, yaitu yang pertama ada Ali ibnu Muhammad Al-Tanafas dan Jubarah ibnu Al-Mughlis. Sedangkan kitab-kitab atau karangan dari Ibnu Majah yang termasyhur salah satunya itu Misbah Al-Jujajah ala Sunan Ibnu Majah karya Imam Jalal al-Din Al-Suyuti, yang menguraikan penjelasan secara singkat dan ringkas terhadap permasalahan yang dianggap penting-penting saja. Selanjutnya pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai Al-Muwatta Imam Malik. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amir bin Amru bin Al-Harith. Beliau salah seorang pendiri mazhab 4 yang kedua yang disebut mazhab Imam Malik. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 96 Hijriah atau 712 Masehi. Dalam satu riwayat, beliau dalam kandungan sang ibu selama 3 tahun dan dilahirkan dalam keluarga dan masyarakat yang banyak mengenal hadis. Beliau telah hafal Al-Quran sejak usia anak-anak. Di antara guru-gurunya, salah satu guru dari Imam Malik yaitu Abdurrahman bin Hurmus dan Ibnu Syihab Al-Zuhri. Adapun
karya beliau Al-Muwatta disusun dalam rangka memenuhi permintaan Al-Mansur untuk menjadi pegangan seluruh lapisan masyarakat di bawah kekuasaannya. Beliau menghimpun 100.000 hadis dari lebih dari 1.000 ahli hadis selama 40 tahun dan dipresentasikan oleh 70 ulama ahli fikih di Madinah dan diakui. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Musnad Ahmad bin Hanbal. Al-Musnad adalah salah satu kitab hadis Nabi yang terkenal dan terluas, dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan di kalangan Ahlus Sunnah sebagai induk rujukan di kalangan mereka. Selain itu, ia juga dikenal sebagai musnad yang paling terkenal, dan para ahli ilmu hadis meletakkan posisinya di nomor 3 setelah kesohihan dan sunan yang 4. Nama Musnad Ahmad didasarkan atau dinasabkan dari nama Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syibani Az-Zuli. Beliau merupakan salah satu pendiri mazhab 4 yang diberi nama mazhab Hanbali. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau lebih banyak menuntut ilmu atau mencari ilmu di Baghdad, kemudian mengembara ke berbagai kota untuk menuntut ilmu fikih dan hadis seperti ke Syam, Hijaz, Yaman, dan lain-lain, sehingga banyak pengetahuan tentang asar, sahabat, dan tabi'in. Beliau memiliki sifat wara atau berhati-hati dalam masalah haram dan dabit yang sempurna. Adapun beberapa guru dari Ahmad bin Hanbal, yaitu salah satunya Sufyan bin Uyainah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan karya-karya beliau diantaranya Al-Ilal, Az-Zuhud, At-Tafsir, An-Nasik wa Al-Mansuk, Fadail As-Sahabah, Asyiribah, dan lain-lain. Itu merupakan beberapa karya-karya dari Ahmad bin Hanbal. Baiklah, memasuki pada materi terakhir presentasi kami, yaitu materi Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi merupakan salah satu imam ahli hadis Sunni. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdus Samad. Ad-Darimi adalah nisbah kepada Darim bin Malik dan dari kalangan At-Tamimi, dan dengan nisbah ini dia terkenal karena dulu ada kebiasaan dari para ulama untuk menggunakan nama seseorang yang dihormati untuk mendapatkan berkah darinya. Ad-Darimi dilahirkan pada tahun 181 Hijriah di Samarkand, dan beliau wafat pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 255 Hijriah. Adapun karya-karya beliau, kitab yang ditulisnya yaitu Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu, wa Al-Mauquf, wa Al-Maktu, yang lebih populer dengan sebutan Sunan Al-Darimi. Di dalamnya terdapat 3.367 hadis yang tersebar dalam 24 bab. Adapun beberapa karya dari Sunan Ad-Darimi, kitab hadis yang banyak menjadi rujukan ialah Sulusiyat, kitab hadis, Al-Jami, tafsir. Baiklah, begitu saja penyampaian materi dari kami kelompok 12 mengenai materi Mukharij dan karya-karyanya. Selanjutnya memasuki slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu Mukharij hadis adalah perawi hadis yang sudah menghimpun hadis dan dituangkan ke dalam buku, sedangkan Mukharij Asyitah adalah perawi hadis yang ternama dengan karya-karyanya yang sangat fenomenal yang disebut dengan Kutub Al-Syitah. Adapun perawi hadis tersebut
Adapun perawi mukharij as-sitah yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kami selaku pemateri dari kelompok 12 undur diri. Semoga penyampaian atau penjelasan kami bisa dimengerti. Apabila nanti teman-teman masih belum mengerti dan masih belum jelas mengenai penyampaian kami, dapat ditanyakan pada presentasi pada hari Jumat nanti. Baiklah, saya Angga Prempaugia dan rekan saya Aksa Fadilah mohon undur diri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian kami yang kurang dapat dipahami oleh teman-teman. Saya tutup video presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.